Halo guys, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait strategi implementation. Perkenalkan, saya sendiri ada Aldi Santoso dengan NIM 18 081 030 1167 dan ada dua rekan saya, yaitu Muhammad Rizky dengan NIM 18 081 030 1201 dan yang terakhir ada rekan saya yaitu Muhammad Effendi dengan NIM 18 081 030 1222. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Materi pertama yaitu tentang strategi marketing issue atau isu strategi marketing. Isu strategi marketing ini sendiri menjelaskan terkait bagaimana cara perusahaan untuk melakukan marketing atau pemasaran itu sendiri terkait produk dan berupa barang dan jasanya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan strategi marketing issue ini sendiri. Yang pertama yaitu bagaimana membuat iklan ini sendiri lebih interaktif agar lebih efektif. Bagaimana maksud dari pernyataan ini sendiri adalah bagaimana sebuah perusahaan ini sendiri membuat iklan agar dapat terlihat interaktif, dapat mengajak masyarakatnya atau pembeli itu sendiri untuk tertarik untuk membeli barang atau jasa tersebut. Dan yang kedua, yaitu pemberian penghargaan kepada staf penjualan berdasarkan gaji langsung, komisi, atau gaji gabungan atau komisi. Pemberian penghargaan ini sendiri dapat dilakukan dengan memberikan target atau rencana kepada karyawan yang bekerja di bidang penjualan ini sendiri untuk melakukan pemasaran terhadap produknya agar penjualannya semakin meningkat. Dan yang ketiga, yaitu penawaran garansi lengkap atau terbatas. Penawaran garansi ini sendiri dapat diberikan terhadap barang yang memiliki kerentanan untuk rusak dan dapat diberikan garansi sebaiknya dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun, bahkan lebih. Dan yang keempat, yaitu bagaimana memanfaatkan konservasi Facebook dan Twitter. Bagaimana perusahaan ini sendiri dapat menciptakan sosial medianya yang berupa Facebook dan Twitter itu sendiri dapat menarik perhatian masyarakat untuk membeli barang dan jasa tersebut. Dan yang terakhir yaitu pemasangan iklan dari televisi dan iklan online. Ya. Pemasangan iklan TV ini sendiri harus diperkirakan biaya-biaya apa saja yang diperlukan untuk melakukan pemasangan di TV. Dan iklan online ini sendiri juga berdemikian. Berapa biaya yang diperlukan untuk melakukan iklan online baik melalui website ataupun melalui aplikasi yang diajak kerjasama dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, ada sosial media marketing. Sosial media marketing ini sendiri adalah media sosial yang dilakukan untuk proses marketing atau pemasaran dalam perusahaan tersebut itu sendiri. Nah, pemasaran melalui media sosial ini sendiri telah menjadi isu strategis yang sangat penting. Hal ini dikarenakan media sosial ini sendiri sudah berkembang sesuai dengan perubahan zaman, yaitu sudah melakukan perkembangan zaman seperti berkembangnya sosial media melalui Instagram ataupun melalui Facebook dan Twitter itu sendiri. Dan pemasaran ini sendiri juga berkembang dengan membangun hubungan antara dua arah melalui website perusahaan dan sosial media perusahaan. Jadi, sosial media marketing ini sendiri menjadi jembatan komunikasi antara pembeli dan perusahaan itu sendiri dalam melakukan proses transaksi jual beli itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara melakukan sosial media marketing ini sendiri di dalam perusahaan? Nah, pemasaran media sosial ini sendiri dapat dilakukan dengan pembuatan konten. Konten yang dibuat itu dapat berupa posting blog, melakukan tweet di Twitter, melalui email, dan memberikan email ini maksudnya menawarkan barang dan jasa melalui email karyawan atau pembeli dalam perusahaan itu sendiri dan melalui percakapan dengan keluarga dan teman melalui sosial media yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Ya, maksud dari konten-konten ini sendiri juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat bagaimana agar dapat membeli produk tersebut. Nah, pembuatan konten ini juga bagaimana cara menarik daya tarik masyarakat itu sendiri untuk membeli barang dan jasa itu sendiri. Yang selanjutnya, ada 7 prinsip marketing yang harus diterapkan di dalam perusahaan. Yang pertama, jangan hanya berbicara kepada konsumen, yaitu dengan bekerja sama dengan mereka dalam proses pemasaran. Nah, bekerja sama yang dimaksudkan poin ini adalah bagaimana perusahaan dapat bekerja sama dengan konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Dan bekerja sama ini sendiri dengan memberikan reward atau diskon yang terhadap barang dan jasa dalam produk dan jasa tersebut. Dan yang kedua, memberikan konsumen alasan mengapa harus berpartisipasi. Nah, berpartisipasi di sini maksudnya adalah bagaimana konsumen itu sendiri, di mana sih apa yang benefit atau manfaat yang diperoleh ketika saya atau konsumen itu sendiri yang ketika membeli barang dan jasa itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu dengarkan dan bergabunglah percakapan di luar situs web perusahaan Anda. Nah, dengarlah dan bergabunglah ini maksudnya kita harus tahu bagaimana tren-tren yang diperlukan di
masyarakat ini sendiri seperti apa, dan kita bisa menerapkan dalam perusahaan untuk menciptakan produk dan jasa. Dan hal ini juga akhirnya berkaitan dengan poin 4, yaitu membuat produk dengan menarik. Bagaimana sebuah perusahaan sendiri dapat menciptakan produk yang menarik agar masyarakat tertarik untuk membeli produk tersebut. Dan yang kelima, yaitu jangan mengontrol percakapan online, biarlah mengalir dengan bebas. Jangan, istilahnya kita tuh dapat mengetahui apa sih keinginan dan kebutuhan yang diinginkan konsumen terkait produk dan barang dan jasa yang dimiliki dalam suatu perusahaan. Dan yang keenam, sebuah perusahaan itu sendiri harus memiliki karyawan dengan memiliki keterampilan berupa pemasaran, teknologi, dan interaksi sosial. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan dalam proses digital marketing secara online itu sendiri. Bagaimana pemasaran ini baik melalui sosial media ataupun website itu sendiri sangat berpengaruh, sehingga memerlukan teknologi agar dapat mengerti hal-hal yang diperlukan. Jadi misalnya kalau dari website itu sendiri harus mengerti sistem SEO yang diterapkan di dalam Google itu sendiri. Dan yang kedua, interaksi sosial. Dan interaksi sosial ini sendiri kita harus dalam perusahaan itu sendiri harus tahu bagaimana tren-tren yang diperlukan di dalam perusahaan itu agar dapat berkembang lebih baik. Dan yang ketujuh, gunakan pesan instan dan obrolan. Pesan instan ini sendiri adalah bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan dengan melalui messaging yang ada di perusahaan sendiri. Jadi melalui pesan yang disediakan di dalam aplikasi, seperti pelayanan customer service yang dimiliki dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini sendiri apa sih? Yaitu segmentasi pasar ini adalah pengelompokan pasar menjadi beberapa kelompok yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari pembeli maupun kebiasaan dari pembeli itu sendiri. Segmentasi ini sendiri dapat dibentuk karena 3 alasan. Yang pertama yaitu dari strategi pengembangan pasar, pengembangan produk, dan segmentasi pasar seperti materi yang dijelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Dan yang ketiga, segmentasi ini juga dipengaruhi oleh beberapa 4 faktor utama, yaitu dari segi tempat, segi produk, promosi, dan harga itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu ada produk positioning, dan perceptual mapping. Nah, tujuan dilakukan hal ini adalah untuk mencari tahu apa sih yang diperlukan atau yang diharapkan dari pelanggan terkait produk dan barang dan jasa yang diinginkan. Ya, strategi pemosisian efektif ini sendiri dapat dilakukan dengan 2 kriteria. Yang pertama yaitu dapat memberikan sebuah produk yang unik dari pesaing perusahaan itu sendiri dan dapat mengarahkan pelanggan agar dapat memberikan layanan yang efektif yang dapat diberikan dari perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu strategi isu akuntansi. Nah, strategi isu akuntansi ini sendiri adalah bagaimana sebuah perusahaan itu mengelola keuangannya agar dapat berjalan dengan efektif. Nah, di sini ada 5 langkah untuk melakukan strategi dari keuangan atau dari akuntansi itu sendiri. Yang pertama, yaitu dapatkan modal yang dibutuhkan untuk menerapkan strategi. Dan modal ini harus dikelola dengan cara melakukan analisis EPS atau EBIT yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Yang kedua, yaitu kembangkan laporan keuangan yang diproyeksikan untuk menunjukkan dampak yang diharapkan dari strategi yang diterapkan. Dalam pelaporan keuangan itu sendiri, biasanya di dalam suatu perusahaan itu melakukan proyeksi laporan keuangan untuk memprediksi bagaimana kondisi keuangan yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Yang ketiga, yaitu menentukan nilai perusahaan jika tawaran itu diterima. Nilai perusahaan ini sendiri dapat dilakukan dengan analisis laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui valuasi bisnis yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Dan yang keempat, yaitu putuskan apakah perusahaan ini sendiri akan melakukan go public dengan menawarkan penawaran umum perdana atau di IPO, baik itu di saham ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Yang terakhir yaitu putuskan apakah akan menyimpan uang tunai di luar negeri sehingga memperoleh pendapatan dari luar negeri itu sendiri. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini adalah mengenai analisis EPS atau EBIT. Nah, jadi sumber utama struktur modal ini adalah hutang dan juga ekuitas. Nah, menentukan proporsi struktur modal ini merupakan strategi penting keputusan implementasi. Tujuan dari analisis EPS atau EBIT adalah untuk menentukan apakah semua hutang, semua saham, ataupun beberapa kombinasi hutang dan saham itu dapat menghasilkan nilai earning per share tertinggi untuk perusahaan. Terdapat 7 batasan potensial analisis EPS atau EBIT. Yang pertama adalah fleksibilitas, kedua kontrol, ketiga waktu, keempat tingkat leverage,
kelima kontinuitas, keenam rentang EBIT, ketujuh dividen. Selanjutnya adalah proyeksi laporan keuangan atau analisis laporan keuangan yang diproyeksikan. Nah, analisis laporan keuangan yang diproyeksikan ini merupakan teknik yang memungkinkan perusahaan untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari strategi yang diimplementasikan. Analisis ini dapat digunakan untuk meramalkan dampak dari berbagai keputusan implementasi. Nah, terdapat 7 langkah dalam melakukan proyeksi laporan keuangan. Yang pertama, menyiapkan laporan laba rugi sebelum laporan neraca. Yang kedua, gunakan metode persentase penjualan untuk memproyeksikan harga pokok penjualan dan beban-bebannya dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, menghitungkan laba bersih yang diproyeksikan. Selanjutnya, kurangi pendapatan bersih dari setiap dividen yang harus dibayarkan untuk tahun yang berjalan. Selanjutnya, yang kelima, memproyeksikan item-item neraca. Yang keenam, gunakan akun kas untuk membuat total aset, kewajiban, dan kekayaan bersih. Dan yang terakhir, membuat daftar komentar atau tanda pada pernyataan yang diproyeksikan. Selanjutnya adalah penilaian perusahaan. Nah, mengevaluasi nilai bisnis adalah pusat implementasi strategi, karena banyak strategi perusahaan ini sering ditetapkan dengan mengakuisisi perusahaan lain. Beberapa strategi seperti retrenchment dan divestasi dapat mengakibatkan penjualan dari suatu divisi atau organisasi atau perusahaan, sehingga ribuan transaksi dapat terjadi setiap tahunnya, di mana bisnis dibeli maupun dijual. Nah, mengevaluasi nilai bisnis itu benar-benar membutuhkan keterampilan kualitatif dan kuantitatif. Penilaian ini bukan merupakan ilmu pasti, karena penilaian didasarkan pada fakta keuangan. Nah, karena sulit untuk menetapkan nilai moneter ke beberapa faktor seperti pelanggan yang setia, sejarah perusahaan, loyalitas karyawan, kemudian tuntutan hukum pada perusahaan, yang memungkinkan yang mungkin tidak terdapat di dalam laporan keuangan perusahaan. Dan juga metode penilaian yang berbeda ini akan menghasilkan total nilai perusahaan yang berbeda. Dan tidak ada pendekatan yang ditentukan yang terbaik untuk situasi tertentu. Sehingga dikatakan evaluasi nilai bisnis ini benar-benar membutuhkan keterampilan kualitatif dan kuantitatif. Nah, selanjutnya adalah metode penilaian perusahaan. 4 metode yang sering digunakan untuk menentukan nilai moneter suatu perusahaan. Yang pertama adalah net worth, metode yang pertama. Dengan rumus total ekuitas pemegang saham dikurangi dengan akumulasi goodwill ditambah dengan intangible. Nah, net worth ini merupakan evaluasi kesehatan keuangan perusahaan dengan melihat perbedaan antara semua aset perusahaan yang memiliki nilai moneter dengan liabilitas perusahaan atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Selanjutnya, yang kedua adalah metode penghasilan bersih dengan rumus penghasilan bersih dikali 5. Nah, metode kedua ini untuk mengukur nilai moneter suatu perusahaan yang tumbuh dari keyakinan bahwa nilai bisnis apapun harus didasarkan pada manfaat masa depan yang dapat diperoleh pemiliknya melalui laba bersih. Nah, aturannya adalah dengan menerapkan nilai bisnis 5 kali lipat dari laba tahunan perusahaan saat ini, atau tingkat keuntungan rata-rata 5 tahun juga dapat digunakan. Kemudian yang ketiga adalah metode price to earning ratio. Metode ini digunakan untuk mengetahui nilai saham dan posisi nilai saham, apakah over value atau fair value atau under value, yaitu dengan mengakumulasikan harga saham dibagi dengan earning per share, kemudian dikalikan dengan net income atau laba bersih rata-rata perusahaan selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya metode keempat adalah saham yang beredar dengan rumus jumlah saham yang beredar dikalikan dengan harga saham. Nah, metode ini digunakan untuk menggunakan metode ini cukup dengan mengalihkan jumlah saham yang beredar atau yang diterbitkan dengan harga per saham.
Jika harga pembeliannya lebih dari jumlah yang diperhitungkan, maka tambahan itu disebut dengan premi atau premium. Nah, selanjutnya ini adalah manajemen kas IPO dan obligasi perusahaan. IPO. IPO ini merupakan initial public offering atau biasa menyebutnya dengan penawaran umum perdana. Setiap tahunnya banyak perusahaan yang melakukan IPO dengan tujuan untuk mengubah perusahaannya yang awalnya private companies menjadi public companies atau go public. Go public berarti perusahaan ini menjual persentase perusahaan kepada orang lain untuk meningkatkan modal. Nah, akibatnya adalah melemahnya kendali pemilik atas perusahaan yang dia miliki. Namun, kapan perusahaan ini harus melakukan IPO? Apakah IPO ini selalu menguntungkan atau IPO dapat merugikan? Nah, jadi IPO ini disarankan untuk perusahaan yang penjualannya sudah melebihi 10 juta dolar per tahunnya. Nah, mengapa demikian? Karena perusahaan yang sudah go public atau going public dituntut untuk dapat menghasilkan arus kas yang cukup agar nantinya bermanfaat untuk investor. Nah, selain itu perusahaan juga harus membayarkan jasa pengacara, akuntan, dan penjamin emisi ketika melakukan penerbitan saham di awal. Nah, serta perusahaan juga harus melakukan pelaporan keuangan dan juga manajemen perusahaan kepada publik. Nah, mengapa tidak disarankan untuk perusahaan yang penjualannya kurang dari 10 juta dolar per tahunnya? Nah, karena biaya-biaya yang telah disebutkan tadi. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan akan mengalami kerugian atau penurunan nilai ketika penjualannya kurang dari 10 dolar per tahunnya, 10 juta dolar per tahunnya. Nah, untuk perusahaan yang nilai penjualannya melebihi 10 juta dolar per tahunnya, hal ini melakukan IPO itu dapat meningkatkan modalnya. Nah, ketika modalnya meningkat, maka perusahaan dapat mengembangkan produk baru atau perusahaan dapat membangun pabrik, memperluas, menumbuhkan dan memasarkan produk dan layanan secara lebih efektif. Selanjutnya untuk manajemen kas dan obligasi perusahaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu simpan uang lepas pantai diperoleh dari luar negeri. Nah, istilah lepas pantai ini mengacu pada lokasi di luar batas negara seorang. Dalam istilah ini sering disebut sebagai tindakan perusahaan membangun fungsi bisnis seperti manufaktur atau call center di negara selain negara tempat bisnis itu sendiri. Hal ini seringkali untuk memanfaatkan kondisi yang lebih menguntungkan di negara asing seperti persyaratan upah yang lebih rendah, peraturan yang lebih longgar, serta dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan untuk berbisnis. Hal ini adalah hal yang mendorong banyak perusahaan besar membangun fungsi bisnis di luar negeri. Yang selanjutnya yaitu apa sih tujuan perusahaan menerbitkan obligasi? Obligasi itu sendiri adalah surat hutang jangka menengah atau jangka panjang yang dapat dipindah tangankan. Obligasi ini sering berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada waktu yang ditentukan. Biasanya, alasan perusahaan menerbitkan obligasi ini untuk mengumpulkan modal untuk akuisisi, untuk membiayai kembali hutang, serta untuk mendanai berbagai strategi yang diharapkan yang nantinya akan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Nah, hal inilah yang menjadi alasan mengapa perusahaan memilih menerbitkan obligasi dibandingkan melakukan pinjaman di bank. Yang selanjutnya yaitu penelitian dan pengembangan strategi. Nah, para personel penelitian dan pengembangan
atau R&D ini dapat memainkan berbagai integral dalam implementasi strategi. Nah, orang-orang ini biasanya ditugaskan untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan produk lama secara efektif. Nah, orang-orang lead band ini melakukan tugas yang mencakup transfer teknologi kompleks, menyesuaikan proses dengan bahan baku lokal, dan menyesuaikan proses dengan pasar lokal, serta mengubah produk sesuai selera dan spesifikasi tertentu. Nah, berikut adalah tabel keterlibatan lead bank dan situasi implementasi strategi. Yang pertama ada tipe organisasi, yang kedua yaitu implementasi strategi, dan yang ketiga yaitu aktivitas R&D. Tipe organisasi yang pertama yaitu ada pada perusahaan farmasi, di mana implementasi strateginya yaitu pengembangan produk, dan aktivitas R&D-nya yaitu uji efektif obat baru pada subkelompok yang berbeda. Dan tipe organisasi yang kedua yaitu pada produsen perahu. Nah, di mana implementasi strateginya yaitu diversifikasi strategi, dan aktivitas R&D-nya yaitu uji performa sebagai desain lunak dalam berbagai kondisi. Dan tipe organisasi yang ketiga yaitu produsen wadah plastik dalam perusahaan elektronik. Nah, implementasi strateginya yaitu penetrasi pasar dan pengembangan pasar, di mana aktivitas R&D-nya yaitu mengembangkan wabah yang dapat terurai secara hayati, dan mengembangkan sistem elektronik di luar negeri. Yang selanjutnya yaitu dalam sebuah organisasi menggunakan strategi R&D yang menghubungkan peluang eksternal dengan kekuatan internal dan terkait dengan tujuan. Nah, kebijakan R&D yang dirumuskan dengan baik sesuai peluang pasar dengan kapabilitas internal akan memiliki tujuan yang sangat penting. Nah, tujuan-tujuan itu yang pertama untuk menentukan perbaikan produk atau proses. Yang kedua untuk menekankan penelitian dasar atau terapan. Yang ketiga yaitu menjadi pemimpin atau pengikut dalam R&D. Yang ketiga yaitu untuk mengembangkan robotika atau mengembangkan proses tipe manual. Yang kelima yaitu menghabiskan sejumlah uang yang tinggi rata-rata atau rendah untuk R&D. Yang keenam yaitu untuk melakukan penelitian dan pengembangan di dalam perusahaan atau mengontrak R&D ke perusahaan luar. Nah, yang ketujuh yaitu untuk menggunakan penelitian universitas atau penelitian sektor swasta. Yang selanjutnya yaitu banyak perusahaan bergumul dengan keputusan untuk memperoleh keahlian R&D dari perusahaan eksternal atau untuk mengembangkan keahlian R&D secara internal. Nah, berikut adalah panduan-panduan yang digunakan untuk membantu membuat keputusan itu. Yang pertama yaitu jika tingkat kemajuan teknis lambat, tingkat pertumbuhan pasar sedang, dan ada hambatan yang signifikan bagi calon pendatang baru, maka lead band in-house adalah solusi yang lebih disukai. Alasannya, R&D jika berhasil akan menghasilkan produk sementara atau proses monopoli yang dapat dieksploitasi oleh perusahaan. Yang kedua, jika teknologi berubah dengan cepat dan pasar tumbuh lambat, maka upaya besar dalam R&D mungkin berisiko karena dapat mengarah pada pengembangan teknologi yang akhirnya usang atau tidak ada pasarnya. Yang ketiga yaitu jika teknologi berubah perlahan tetapi pasar tumbuh dengan cepat, umumnya tidak cukup waktu untuk pengembangan in-house.
Nah, pendekatan yang ditentukan adalah untuk mendapatkan keahlian R&D secara eksklusif atau non-eksklusif dari perusahaan luar. Nah, yang keempat yaitu jika kemajuan teknis dan pertumbuhan pasar cepat, keahlian R&D harus diperoleh melalui akuisisi perusahaan mapan di industri. Yang selanjutnya yaitu pendekatan R&D. Nah, dalam pendekatan R&D ini setidaknya ada 3 pendekatan utama untuk menerapkan strategi. Pendekatan pertama yaitu menjadi perusahaan pertama yang memasarkan produk teknologi baru. Nah, hal ini adalah sebuah strategi yang glamor dan menyenangkan, tetapi juga berbahaya. Perusahaan seperti M3, Apple, dan General Electric telah berhasil dengan metode ini. Akan tetapi banyak perusahaan perintis lainnya telah jatuh dengan perusahaan pesaing yang mengambil instansi. Yang pendekatan kedua yaitu adalah menjadi peniru inovatif dari produk yang sukses, sehingga memanfaatkan pengambilan risiko dan biaya. Pendekatan ini memerlukan izin perusahaan perintis untuk mengembangkan versi pertama dari produk baru dan untuk menunjukkan bahwa pasar itu ada. Kemudian perusahaan yang tertinggi mengembangkan produk serupa. Strategi ini membutuhkan tenaga R&D dan pemasaran yang hebat. Dan pendekatan yang ketiga yaitu adalah menjadi produsen berbiaya rendah dengan memproduksi secara massal produk serupa tetapi lebih murah dibandingkan produk yang baru diperkenalkan. Saat produk baru diterima oleh pelanggan, harga menjadi semakin penting dalam keputusan pembelian. Juga pemasaran massal menggantikan penjualan pribadi sebagai strategi penjualan yang dominan. Pendekatan ini membutuhkan investasi yang besar dalam pabrik dan peralatan, tetapi pengeluaran yang lebih sedikit untuk R&D dibandingkan dengan 2 pendekatan lainnya. Yang selanjutnya yaitu strategi informasi manajemen sistem. Memiliki sistem informasi manajemen yang efektif tentunya merupakan faktor terpenting dalam membedakan perusahaan yang berhasil bersaing atau tidak. Nah, proses manajemen strategi sangat difasilitasi dalam perusahaan yang memiliki sistem informasi yang efektif. Pengumpulan, pengambilan, dan penyimpanan informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan cara seperti penjualan silang ke pelanggan, memantau pemasok, menjaga agar manajer dan karyawan mendapat informasi, mengordinasikan aktivitas antara divisi dan mengelola dana. Nah, dalam sistem informasi manajemen sistem ini terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama pelacakan seluler karyawan. Nah, perangkat seluler dan perangkat lunak pemantauan yang tidak mahal ini menjadi alternatif bagi sebuah perusahaan yang nantinya memungkinkan perusahaan untuk mengetahui keberadaan karyawan, menguping panggilan telepon, dan melakukan hal lain seperti mengetahui apakah pengendara mengenai sabuk pengaman atau tidak. Lebih dari 40% bisnis yang mengirim karyawan ke panggilan layanan saat ini melacak lokasi dan yang dimiliki disediakan oleh perusahaan mereka. Artinya pelacakan seluler karyawan ini sangat berperan sekali membantu manajer untuk memonitor semua karyawannya. Nah, yang kedua yaitu aplikasi seluler untuk pelanggan. Nah,
saat ini perusahaan semakin mengembangkan aplikasi seluler untuk pelanggan dan menggunakan data yang dihasilkan untuk merancang strategi yang lebih baik. Nah, untuk menarik minat pelanggan, misalnya sebuah contoh hotel dengan cepat mengembangkan aplikasi untuk membantu mempercepat check-in bagi wisatawan. Nah, termasuk memungkinkan pelanggan langsung masuk ke kamar mereka dengan menggunakan ponsel secara cerdas untuk membuka kunci pintu. Nah, hal ini adalah termasuk strategi yang memancing daya tarik pada setiap pelanggan dan menciptakan poin plus, yaitu menciptakan keunggulan dari perusahaan-perusahaan pesaing lainnya. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.